Mereka lahir di zaman keemasan, di Buayan Sutra, dengan bisikan para kasim dan harum air mawar. Ayah mereka adalah penguasa setengah dunia, Sulaiman pertama, sosok yang membuat Eropa gemetar. Ibu mereka adalah Hurrem, wanita yang menulis ulang aturan permainan di jantung Utsmani, dari budak menjadi satu-satunya sultanah yang tak tertandingi. Seolah-olah tiket kehidupan telah dimenangkan bahkan sebelum tangisan pertama. Namun, istana Topkapi Utsmani bukanlah kastil dongeng. Ia adalah labirin, di mana emas di dinding berdampingan dengan dinginnya intrik, dan gemerisik gaun sutra menenggelamkan bunyi gesekan belati yang pelan dari sarungnya. Sejarah tidak mengabadikan tawa kecil mereka. Sejarah dengan teliti mencatat tanggal kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dari 6 anak Hurrem dan Sulaiman, hanya 1 putri dan 1 putra yang hidup lebih lama dari ayah mereka. Yang lain dijatuhi takdir yang biasa bagi pangeran darah. Pergi terlalu cepat, diselubungi kabut penyakit, tragedi, dan kepentingan politik. Kini, berkat serial Abad Kejayaan, bayangan-bayangan sejarah ini telah memiliki daging, darah, dan jutaan penggemar. Kita ikut merasakan kegembiraan Syekh Mehmet yang nakal, Mihrimah yang penuh gairah, Mustafa yang keras kepala, anak tiri Hurrem, namun tokoh kunci dalam drama, Selim yang tampan, Bayezid kecil, dan Jihangir yang rapuh. Serial itu telah menciptakan jembatan emosional yang kuat ke abad ke-16. Tetapi di manakah batas antara fiksi puitis dan kronik kering yang kadang kejam dimulai? Kebenarannya adalah takdir mereka adalah alur yang perfect untuk tragedi Shakespearean yang ditulis bukan dengan pena, melainkan dengan yatagan, wabah, dan kalkulasi dingin dinasti. Ini bukan hanya kisah tentang cinta dan ambisi seorang ibu, tetapi juga tentang logika besi mesin kekaisaran, yang bahkan bagi mereka, anak-anak sultan hanyalah bidak di papan catur. Hidup dan mati mereka bukanlah kebetulan. Setiap kisah adalah langkah dalam permainan besar untuk memperebutkan hadiah teragung. Tahta, yang sebagaimana diketahui, tidak mengenal saudara. Mari kita kesampingkan dulu gambaran-gambaran menarik dari serial dan beralih pada gulungan arsip sejarah. Pada tanggal-tanggal yang tercantum di samping nama-nama, pada usia ketika kematian menjemput mereka. Di sini tak ada ruang untuk sentimental. Hanya fakta, angka, dan jalannya sejarah yang tak terhindarkan yang mengubah keturunan Sultan Agung menjadi korban zaman, penyakit, dan sistem itu sendiri. Sistem yang mengangkat orang tua mereka ke puncak dunia. Kisah mereka adalah sisi balik dari keagungan, harga yang dibayar untuk hidup dalam sangkar emas bernama Dinasti Ottoman. Di sini tak ada ceramah membosankan, hanya kisah-kisah menarik berdasarkan dokumen. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video baru di channel ini. Ini bukan sekedar keluarga, ini adalah papan catur hidup, di mana bidaknya adalah takdir 6 orang anak, dan taruhannya adalah tahta teragung di dunia. Hurrem yang bangkit dari perbudakan menjadi istri sah penguasa umat beriman, paham aturan permainan ini lebih dari siapapun. Keibuannya bukanlah idilis sentimental, melainkan kelanjutan politik, strategi bertahan dalam rezim dinasti paling berdarah di planet ini. Mereka berenam, lahir di istana dan ditakdirkan untuk bersaing satu sama lain menurut hukum kejam Ottoman, yang kuat bertahan dan yang lain pergi. Hurrem berusaha menulis ulang hukum ini, menundukkannya pada kehendak seorang ibu yang ingin menyelamatkan semua anaknya. Namun sejarah telah menjatuhkan vonis tanpa ampun. Musim semi 1521, di jantung Topkapi, di mana dinding-dinding batu menyimpan bisikan intrik, sebuah tangisan bayi yang baru lahir menggema. Ini bukan sekadar seorang anak lagi di harem yang luas. Ini adalah putra, lahir dari sultan dan selir kesayangannya yang meroket cepat, Hurrem, pada saat dinasti itu sendiri yang terkuras oleh epidemi cacar, terengah-engah mencari pewaris. Dia diberi nama Mehmet, 2 nama sakral dalam satu, untuk menghormati ayah sang penakluk, Sultan Selim yang ganas, dan untuk menghormati sang nabi. Ini bukan pilihan,
Ini adalah manifesto. Pesta khitanannya berlangsung berminggu-minggu, dan para penyair yang dipekerjakan istana sudah menggunakan sepenuhnya julukan Mutiara. Namun di balik kemilau itu tersembunyi strategi yang dingin. Bagi Hurrem, yang belum mengokohkan posisinya sebagai satu-satunya wanita sultan, anak laki-laki ini adalah tiket menuju keabadian, dan dia menanamkan segalanya padanya. Mehmet tumbuh bukan sekadar seorang pangeran, dia adalah pewaris yang sempurna secara Utsmaniyah. Dia dikirim ke Sanjak Manisa, sekolah putra mahkota tradisional. Namun dia bukanlah seorang prajurit kasar yang hanya pandai berperang. Orang-orang sezamannya mengingatnya dengan cara lain, seorang pemuda dengan selera halus yang memesan miniatur indah, menulis puisi dengan nama samaran Mehmedi, dan terlibat dalam diskusi filosofis dengan para cendekiawan. Dia mendukung para arsitek dan kaligrafer. Ya, dia menekan pemberontakan Janisari di provinsinya, tetapi melakukannya lebih sebagai administrator yang efisien, bukan sebagai panglima perang yang kejam. Sulaiman yang lelah dengan pemberontakan dan ambisi kerabatnya yang tiada akhir, melihat Mehmet sebagai impiannya, penguasa yang cerdas, setia dan berbudaya, yang tidak hanya bisa menaklukkan, tetapi juga memerintah. Sementara itu, Hurrem memainkan permainannya sendiri, membangun jaringan pasya dan wazir yang setia di sekitar putranya, berusaha melindunginya dari ancaman utama, saudara tiri yang karismatik, Mustafa. Dan disinilah sejarah berbalik arah. Musim gugur 1543, Manisa, Mehmet berusia 22 tahun. Dia dalam puncak kejayaan, di puncak potensinya. Setelah salah satu pesta, dia disergap penyakit mendadak. Kronik resmi mencatat gejala-gejalanya dengan kering, demam membara, ruam merah keunguan, kejang. Gambaran klinisnya sangat familiar dan mengerikan, cacar. Penyakit yang sama yang telah merenggut nyawa di kamar bayi harem pada masa kecilnya, memutuskan untuk kembali menagih hutangnya. Kematiannya datang dengan cepat. Berita itu mencapai Sulaiman dalam kampanye militer, jauh di timur. Dan di sini, gaya pemerintahan Sulaiman retak, menyingkapkan seorang ayah. Dia meninggalkan segalanya, tentara, strategi, penaklukan, dan bergegas ke Istanbul untuk secara pribadi mengawal peti jenazah putranya. Gambaran ini setara dengan 10 risalah tentang kekuasaan. Manusia paling berkuasa di planet ini hancur oleh kesedihan. Kesedihannya akan diukir dalam batu. Masjid Syekh Zade yang legendaris dengan menaranya yang anggun dan makamnya yang megah. Ini bukan sekedar kuburan, ini adalah jeritan dalam arsitektur. Tetapi di Istana Utsmani, kekosongan tak pernah ada. Sementara doa-doa pemakaman masih bergema, bisikan-bisikan telah mulai terdengar di koridor-koridor dan kedutaan-kedutaan. Duta Besar Venesia dalam laporannya secara hati-hati mengisyaratkan tidak tanpa bantuan racun. Kecurigaan jatuh pada kubu Mustafa. Kelak, para sejarawan hanya akan mengangkat bahu. Tidak ada bukti. Kemungkinan besar, kebenaran yang prosaik lebih biasa dan lebih mengerikan daripada intrik apapun. Kondisi yang tidak saniter, kurangnya kekebalan, dan pengobatan abad pertengahan. Namun konsekuensi dari kematian ini sepenuhnya bersifat politik. Hurrem kehilangan bidak terkuatnya, menggandakan taruhannya dalam permainan perebutan tahta untuk putra-putra bungsunya, Selim dan Bayezid. Sulaiman, yang kecewa pada gagasan suksesi damai itu sendiri, menjadi semakin penuh curiga dan kejam. Dan Mustafa, tanpa menginginkannya, menjadi fokus perhatian maut dari ayahnya. Kematian Mehmet bukan sekadar tragedi keluarga. Ini adalah pemicu bagi rangkaian peristiwa yang 10 tahun kemudian akan berujung pada permadani di tenda dekat Eregli, tempat Mustafa dicekik atas perintah ayahnya sendiri. Potensi Mehmet tetap menjadi draft sejarah yang tak terungkap. Ia meninggal sebelum sempat merebut tahta ataupun mengobarkan pemberontakan. Ia tinggal dalam kenangan sebagai hantu dari jalan alternatif bagi Kekaisaran Utsmani. Jalan seorang intelektual, patron seni, mungkin seorang reformis. Tetapi sejarah seperti diketahui tidak menyukai pertanyaan bagaimana jika. Sejarah
hanya mencatat bahwa kepergiannya yang prematur menjadikan pertarungan mendatang untuk tahta semakin berdarah dan tak kenal ampun. Mihrimah Sultan, putri tersayang Sulaiman. Ia hadir ke dunia dengan nama Matahari dan Bulan, Mihrimah. Itu bukan sekadar metafora puitis, melainkan petunjuk langsung tentang peran masa depannya. Di sebuah kekaisaran di mana putri-putri sering menjadi pion dalam permainan diplomatik, ia justru menjadi kartu truth. Satu-satunya anak perempuan yang lahir dari persatuan Sulaiman, sang legislator, dan Hiram. Takdir saudara-saudara lelakinya ditulis dengan darah. Jalan menuju tahta dipenuhi mayat. Jalan hidupnya berbeda, bayangan yang ditimbulkan oleh dua benda langit sekaligus yang kelak sendiri menjadi sumber cahaya. Sejak kecil, ia tidak hanya diberikan boneka, melainkan negara-negara utuh untuk dimainkan. Sementara teman-teman sebayanya menghafal aturan etiket, Mihrimah menguasai dialek-dialek kekuasaan. Bahasa Persia untuk puisi dan negosiasi dengan Timur, bahasa Italia untuk membaca laporan para pedagang Venesia, bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan ilmu pengetahuan tinggi. Guru sekaligus buku ajar baginya adalah Hiram sendiri. Sang ibu tidak hanya mencintai putrinya, ia mempersiapkannya sebagai penerus, rekan seperjuangan, otak kedua, dan sepasang tangan. Sementara Sulaiman, sang padisyah yang tak terjangkau itu, luluh di hadapan mutiara hatinya. Ia membawanya serta, mengizinkannya mendengarkan nasihat di dewan, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. Ia menjadi jembatan hidupnya antara dunia keras politik kaum lelaki dan dunia rumit intrik harem, tempat takdir ditentukan. Di usia 17 tahun, Mihrimah tidak sekadar menikah, ia mengadakan aliansi strategis. Rustem Pasha bukan sekadar wazir agung, ia adalah orang sistem yang diciptakan Hiram. Ia dijuluki pelit dan intrigan, dan itu benar. Namun bagi Mihrimah, ia menjadi alat yang perfect, setia, cerdas, dan benar-benar loyal pada klan keluarga. Pernikahan ini bukan kisah cinta, ini adalah penggabungan kekuasaan administratif Rustem dengan kedekatan darah Mihrimah pada sang sultan. Setelah kematian Hurrem pada tahun 1558, harem tidak tenggelam dalam perkabungan. Hanya terjadi pergantian pimpinan. Mihrimah mewarisi posisi perempuan pertama kekaisaran. Kini ia bukan lagi sekedar putri, melainkan tangan kanan Sulaiman yang menua. Pena menulisnya lebih sering berderit di atas kertas daripada bunyi yatagan. Surat-surat untuk orang Eropa, instruksi bagi gubernur, catatan rahasia untuk ayahnya di kamp militer. Dialah sebagai psikolog ulung yang meratakan ujung-ujung tajam ketika kemarahan Sulaiman menghantam salah satu saudara lelakinya. Dan dialah yang membuat pilihannya dalam perang suksesi. Taruhannya, saudara lelaki Selim, calon Selim kedua sang pemabuk. Bukan karena ia lebih kuat atau lebih cerdas daripada Bayazid, melainkan karena ia lebih mudah dikendalikan. Pengaruhnya menjadi salah satu faktor kunci dalam rentetan keputusan mengerikan. Eksekusi saudara tiri Mustafa, lalu saudara kandungnya sendiri, Bayazid. Itu adalah politik yang diangkat menjadi drama keluarga. Saat Selim kedua naik tahta, puncak kejayaan Mihrimah justru dimulai. Sang saudara lelaki yang lebih sibuk dengan kesenangan pribadinya daripada urusan negara mempercayakan kendali pemerintahan padanya. Para wazir agung datang dan pergi atas perintahnya. Misi-misi diplomatik dikoordinasikan di kamarnya. Ia mungkin tidak menandatangani firman, tetapi dekret-dekret itu lahir dari nasihatnya. Atas inisiatifnya, perdamaian dijalin dengan Persia dan Sipru ditaklukkan. Kedermawanannya terwujud dalam batu, dua kompleks arsitektur megah di Istanbul, karya Sinan. Masjid Mihrimah di Uskudar, ringan seperti namanya, dan masjid di Edirmekapu, di mana 16 jendela membanjiri interior dengan cahaya, metafora untuk kecerdasan sang patron. Ini bukan sekedar proyek amal, ini adalah politik dalam batu, penegasan kekuasaan dan kesalehan. Namun di balik kemenangan ini tersembunyi serangkaian bencana pribadi. Ia bertahan hidup hampir dari semua orang. Suaminya, Rustem, ayahnya, Sulaiman yang agung, saudara-saudara pesaingnya, bahkan putra-putranya sendiri yang meninggal sebelum dirinya. Dunianya,
yang dibangun dengan susah payah runtuh, meninggalkannya sendirian di tengah aula kekuasaan yang kian kosong. Tetapi ia tidak patah. Pada masa pemerintahan cucunya, Murad III, ia masih merupakan kekuatan yang disegani. Berkomplot melawan selir kesayangannya, Safiye Sultan, berusaha mempertahankan kendali. Usianya telah lebih dari 50 tahun, tetapi pengunduran diri tidak berarti apapun di dunia di mana pengaruh adalah satu-satunya mata uang. Ia meninggal pada 25 Februari 1578 pada usia 56 tahun. Bukan karena racun, bukan karena belati pembunuh bayaran, bukan karena wabah. Karena usia, penyakit paling langka di dinastinya. Ia dimakamkan di turbe ayahnya di Masjid Sulaimaniyah. Kisahnya bukan tentang cinta atau keibuan. Ini adalah masterclass tentang bertahan hidup di dunia di mana tahta melahap anak-anaknya sendiri. Saudara-saudara lelakinya menjadi korban sistem, namun ia belajar menguasai sistem itu, menjadi kerangka tak kasat mata yang menopang kekaisaran Ottoman, sementara para sultan minum anggur atau tersesat di harem. Ia tidak memerintah secara resmi. Ia adalah sistem pemerintahan kekaisaran Ottoman selama 3 generasi. Syehzade Abdullah, bayi yang terlupakan. Di antara pertempuran-pertempuran triumfal Sulaiman dan intrik-intrik di harem, ada sebuah ruangan sunyi tempat tangisan seorang bayi meredah. Syehzade Abdullah. Namanya dalam kronik hanyalah sebuah baris dalam daftar, sebuah titik antara kelahiran Mihrimah dan Selim. Ia bahkan tidak hidup sampai usia di mana anak-anak diberikan pedang mainan pertamanya. Dia lahir sekitar tahun 1523. Bukan pada momen yang paling sederhana. Hürrem saat itu belum menjadi Haseki yang maha kuasa, melainkan seorang favorit yang ambisius, baru saja melahirkan seorang putri. Kehadiran seorang putra adalah kartu as dalam permainan panjangnya melawan Mahidevran. Seharusnya inilah argumen yang hidup. Putra kedua sultan lahir dari Hürrem. Namun kekaisaran saat itu bagaikan organisme besar yang indah namun terinfeksi. Sementara Sulaiman merencanakan penaklukan-penaklukan baru di Istanbul dengan jalan-jalannya yang sempit dan kanal-kanal terbuka, maut hitam sedang berkeliling. Wabah tidak memandang siapa dirimu, seorang pedagang keliling yang miskin atau seorang pangeran darah biru. Disentri, cacar, tifus, rangkaian risiko biasa bagi anak-anak di abad ke-16. Peluang untuk tidak hidup sampai usia 5 tahun ada pada 1 dari 2 anak, bahkan di dalam sangkar emas Topkapi. Abdullah menjadi statistik, meninggal pada tahun 1526, pada usia 2 atau 3 tahun. Diduga karena wabah. Pada tahun yang sama ketika ayahnya, di ujung Eropa lain, di Medan Mohacs, menghancurkan kerajaan Hongaria untuk selamanya. Sementara Sulaiman memasuki sejarah sebagai penakluk yang agung, putranya diam-diam meninggalkan kehidupan di kamar-kamar istana lama. Sultan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada pemakaman megah seperti untuk seorang syehzade dewasa. Jasad bayi itu untuk sementara beristirahat di suatu tempat di dalam wilayah istana, dan kemudian di makam sederhana yang kini terlupakan. Sejarawan Utsmani mencatatnya dengan singkat. Kehendak Tuhan. Duta-duta Eropa dalam laporan mereka bahkan bingung, ini putra siapa? Hürrem atau Mahidevran? Dia begitu kecil sehingga tidak sempat menjadi figur politik yang berarti tidak layak mendapat perhatian para pencatat sejarah. Tidak ada potret, tidak ada penyebutan tentang karakternya, hanya lahir, ada, dan lenyap. Puluhan pangeran terlupakan seperti ini dalam sejarah Utsmani. Nasib mereka adalah penyeimbang sunyi dari romantisme serial TV. Tapi bagi Hürrem, ini bukanlah sekadar statistik. Ini adalah malapetaka pribadi yang membekas dalam ingatannya. Usianya sekitar 23 tahun, dia telah menempuh perjalanan dari perbudakan ke jantung sultan, dan setiap anaknya bukan sekadar anak, melainkan batu bata dalam bangunan keamanan dan kekuasaannya. Kehilangan seorang putra berarti menggoyahkan seluruh bangunan itu. Kronik menyebutkan dia menyelimuti diri dalam duka yang mendalam, berminggu-minggu menyendiri, menolak makanan. Kepahitan ini berubah menjadi baja yang dingin. Jika dunia begitu rapuh dan penyakit merenggut putra-putra dari buayan, berarti yang selamat harus dilindungi bukan hanya dari mikroba, tetapi juga dari manusia, dari segala bentuk ancaman.
Kekejaman dan paranoia terkenalnya terkait masa depan anak-anaknya mungkin berawal dari sini. Dari kamar sunyi itu, tempat detak jantung kecil itu berhenti. Kematian Abdullah bukan sekadar drama keluarga. Ini adalah kerusakan sistemik. Peristiwa itu menunjukkan kepada Sulaiman bahwa bahkan tembok istana sekalipun tak bisa menyelamatkan dari wabah. Ada versi yang mengatakan bahwa inilah yang kelak mendorongnya untuk memberlakukan tindakan karantina ketat di ketentaraan. Dan Hurrem, setelah menjadi figur yang berpengaruh, akan berinvestasi dalam infrastruktur, pembangunan hamam, air mancur dan saluran air, bukan hanya sebagai tindakan amal, tetapi juga sebagai upaya mengalahkan kondisi tidak sanitasi si pembunuh tak kasat mata dari para pewaris. Apakah ada desas-desus tentang racun? Di harem, tempat Mahidevran dan klannya melihat putra-putra Hurrem sebagai ancaman langsung bagi Mustafa, bisikan seperti itu tak terhindarkan melayang di udara. Namun, sejarawan tidak menemukan bukti untuk itu. Kemungkinan besar, penyebabnya lebih biasa dan lebih menakutkan, alam dan kondisi zaman. Situasi epidemiologis di ibu kota saat itu adalah faktor politik yang sama pentingnya dengan pemberontakan Janisari. Dalam budaya populer, Abdullah tidak ada. Para pembuat serial Abad Kejayaan tanpa ragu menghapusnya dari skenario agar tidak membuyarkan perhatian penonton di antara banyaknya anak. Drama membutuhkan kejelasan. Penjahat Ibrahim, rival Mustafa, kesayangan Mehmet. Tragedi seorang bayi yang meninggal karena penyakit yang tidak sepenuhnya jelas tidak cocok dengan plot epik tentang kekuasaan. Namun, justru dalam ketidakberartian inilah kebenaran utama tersembunyi. Kemegahan Abad Sulaiman menciptakan bayangan-bayangan pekat, dan dalam bayangan itu, nasib-nasib mungil tersesat. Abdullah tidak menjadi sultan, tidak menjadi pemberontak, tidak menjadi penyair. Dia hanya sempat menjadi sebuah kehilangan dan penggerak sunyi yang tak terlihat, yang memaksa ibunya menggenggam kehendaknya dan berjuang untuk kelangsungan hidup anak-anaknya yang lain, tanpa aturan dan sentimen. Syehzada Selim, pemabuk di atas tahta. Ia lahir pada 28 Mei 1524 di bawah gemuruh meriam yang mengumumkan kemenangan-kemenangan baru ayahnya, Sulaiman sang legislator. Syehzada Selim, anak keempat Hurrem, terlahir bukan di provinsi, melainkan di jantung kekaisaran, Istanbul. Kelahirannya bukan sekedar peristiwa keluarga. Setiap putra Hurrem adalah bukti hidup statusnya yang tak tergoyahkan, paku di peti mati tatanan harem lama. Namun jika putra-putra pertama, Mehmet dan Mustafa, membawa kilasan keagungan ayah mereka, Selim sejak awal adalah berbeda. Ia tumbuh dalam bayang-bayang pangeran-pangeran yang sempurna. Sementara Mustafa berlatih tebasan yatagan dan mempelajari cara memimpin pasukan, dan Mehmet mendalami filsafat dan puisi, Selim muda justru menunjukkan ketertarikan pada kegembiraan yang lebih sederhana. Pendidikan klasiknya di Sanjak Manisa dan Konya, Al-Quran, taktik, pemerintahan, jatuh di tanah yang berbatu. Universitas sejatinya adalah balai perjamuan dan lahan berburu. Orang-orang sezamannya berbisik, genggaman sang pangeran agak lemah, kurang darah kesultanan itu yang membuat orang bergidang panas dan dingin secara bersamaan. Hurrem, jenius intrik, melihat ini dengan kejelasan yang menyiksa. Namun mundur bukanlah pilihan. Setelah kematian Mehmet yang tercinta dan menjauhnya Mustafa, putra Mahidevran, Selim menjadi kartu terakhirnya dalam permainan memperebutkan tahta Ottoman. Dan ia memainkan kartu itu dengan keputusasaan seorang strateg yang terkepung. Aliansi dengan para wazir, pujian halus dalam surat-surat kepada sultan, netralisasi musuh, semua dikerahkan untuk mengimbangi kelemahan alamiah putranya. Sementara itu, Selim menjalani hidupnya dan minum. Sejak usia 20 tahun, reputasinya sebagai pangeran yang periang telah menjadi buah bibir. Utusan Venesia menggambarkannya tanpa ragu,
Pemabuk, pemuja kesenangan, menghabiskan malam dalam pergaulan dengan janisari pangkat rendah dan selir-selir yang meragukan. Bayangkan gambaran ini, seorang syehzade, keturunan padishah yang menakutkan, dalam pose santai menyeruput anggur, diiringi alunan musik yang muram. Ayahnya, Sulaiman, menyaksikan ini dengan rasa jijik yang kian bertambah. Setelah eksekusi Mustafa pada tahun 1553, jalan menuju tahta bagi Selim seolah terbuka lebar. Namun Sulaiman ragu-ragu. Pandangannya semakin sering tertuju kepada Bayezid, putra Hurrem yang lebih muda namun lebih energik dan lebih militan. Dan disinilah dimulai drama besar Utsmaniyah. Kematian Cihangir diikuti pemberontakan terbuka Bayezid, kekalahan dalam pertempuran Konya tahun 1559 dan pelariannya ke Persia. Selim yang didukung oleh ibunya dan wazir agung yang berkuasa, Rustem Pasha, berada di posisi unggul. Secara harfiah, dia mengejar saudaranya menjalankan perintah ayahnya. Lalu pada tahun 1561 di Qazvin yang jauh, atas perintah Sulaiman, Bayezid beserta kelima putranya dicekik hingga tewas. Hening. Selim menjadi satu-satunya penerus laki-laki yang masih hidup, pemenang secara otomatis. Pada 7 September 1566, Sulaiman yang agung wafat di bawah tenda kemahnya di Kazigedfar. Mengetahui kabar itu, Selim tidak bergegas menjumpai jasad ayahnya. Penobatannya berlangsung cepat dan megah. Demikianlah Selim kedua naik tahta yang dijaga oleh arwah-arwah saudara-saudaranya. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Pemerintahan Selim kedua adalah contoh sempurna bagaimana kecacatan pribadi seseorang tidak serta-merta menghancurkan, melainkan dengan cara yang aneh mengelola sebuah kekaisaran yang memiliki inersia sendiri. Ia dijuluki Selim Pemabuk, Sarhosh, dan Selim Si Pirang, Sari. Tanpa terjebak dalam rutinitas, ia mempercayakan kendali pemerintahan pada mekanik bijak kekaisaran, Wazir Agung Sokolu Mehmed Pasha. Sang Sultan sendiri menyendiri di apartemennya di Topkapi, ditemani setia oleh kendi-kendi anggur dari Kefe dan persahabatan sang favorit Nurbanu yang dengan cerdik mengatur harem. Kekaisaran yang telah dijalankan Sulaiman layaknya roda gila raksasa terus bergerak karena inersia. Di bawah Selim kedua, Daulah Utsmaniyah mencapai batas geografis terluasnya. Di masa pemerintahannya pula, Siprus ditaklukkan pada tahun 1570-71. Ya, itulah operasi Venesia yang berujung pada kehancuran armada di Lepanto. Kekalahan itu memang dahsyat, tetapi Siprus, pulau strategis, sumber anggur manis yang sangat dicintai Sultan, tetap berada di tangan Utsmaniyah. Ironisnya, keberuntungan militer terbesar di masa Sultan Pemabuk justru menyokong keburukan utamanya. Dia membusuk dari dalam. Alkoholisme kronis yang digambarkan oleh sejarawan Utsmaniyah bukanlah pesta pora, melainkan rutinitas suram. Pesta minum setiap hari hingga fajar, tangan gemetaran, pikiran yang mengabur. Meski demikian, dia bukanlah orang yang tak berbakat. Dia mendukung seni. Di masanya, Sinan, sang jenius, menyelesaikan kompleks Sulaimaniye dan mulai membangun masjid terpenting kedua Istanbul, Selimiye, sebuah mahakarya arsitektur Utsmaniyah. Akhirnya tiba pada 13 Desember 1574. Versi resmi menyebutkan stroke di pemandian, Hammam, namun detailnya mengungkap sirosis hati, terjatuh di lantai licin, kehilangan kemampuan bicara, kelumpuhan, kesakitan, usianya 50 tahun. Kematiannya sama tidak mulianya dengan kemuliaan kematian ayahnya. Jasad Selim kedua dimakamkan di samping Sulaiman dalam bayangan Masjid Sulaimaniye. Putra terakhir Hurrem telah menemukan ketenangan dalam bayangan sang raksasa. Pemerintahannya berlangsung 8 tahun dan menjadi titik balik yang tak mencolok namun fatal. Dialah jembatan hidup antara era penakluk dan era pertapaan. Di masanya, triumvirat akhirnya berkuasa penuh. Seorang sultan yang lemah, seorang wazir agung yang kuat, dan seorang valide sultan yang maha kuasa. Kesultanan wanita memang tidak dimulai pada masanya, tetapi kelemahannya lah yang membuka jalan bagi wanita untuk meraih pengaruh tak terbagi.
Dalam serial Abad Kejayaan, citranya diperindah, ditambah pesona dan drama internal, kenyataannya lebih prosaik dan lebih buruk. Syehzade Selim memenangkan perlombaan dinasti yang besar, bukan karena lebih cepat atau lebih pintar. Dia hanya tersisa terakhir di lintasan, karena semua pesaingnya hancur menghadap tebing kehendak Sulaiman. Tahtanya telah dibasahi darah ayah, saudara dan keponakannya, dan dia memerintah, duduk di atas tahta itu dengan cangkir emas di tangan yang gemetaran, sementara roda gila kekaisaran yang telah mendapat kecepatan luar biasa di masa ayahnya, akhirnya mulai mengeluarkan derit pertama yang pelan, nyaris tak terdengar, derit kemunduran. Syehzade Bayezid, pemberontak utama. Kisahnya bisa menjadi skenario sempurna untuk film yang sangat sukses. Seorang pahlawan prajurit, kesayangan semua Janisari, seorang ibu sultan yang melihatnya sebagai calon pengganti, namun akhirnya berdarah dan kejam. Bayezid terakhir pada tahun 1525 atau 1526, tepat pada saat pedang Utsmaniyah di Mohacs selamanya mengubah peta Eropa. Energi kemenangan itu seolah mengalir ke dalam diri bayi ini. Dia adalah kebalikan total dari saudara-saudaranya. Tidak menyelami buku-buku seperti Mehmet yang meninggal muda, dan tidak mencari pelipur lara di dasar cawan anggur seperti Selim. Elemennya adalah keringat kuda, dentingan baja, dan teriakan sengit dalam serangan. Hurrem menaruh harapannya padanya setelah kematian Mustafa. Dia tidak hanya membesarkan seorang putra, dia menumbuhkan sebuah alternatif. Alternatif untuk kelemahan, keraguan, segala sesuatu yang mulai dia khawatirkan lihat dalam diri Selim. Bayezid tumbuh dalam rumah kaca ambisi ibunya. Namun setelah kematian Hurrem pada tahun 1558, rumah kaca itu runtuh. Yang tersisa adalah dunia yang dingin, diterpa angin, di mana hanya ada satu orang di samping tahta, Sulaiman yang semakin tua, dan di dekatnya dua putra yang saling membenci dengan kebencian yang ganas dan naluriah. Pertengkaran mereka di resepsi resmi menjadi tontonan istana. Bayezid menuduh Selim pembabuk dan pengecut. Selim membalas dengan sindiran tentang sikap pemberontak saudaranya. Tetegangan menumpuk seperti uap dalam ketel yang siap meledak. Ledakan itu terjadi di Konya pada tahun 1559. Bayezid, tanpa menunggu belas kasih ayahnya atau serangan dari saudaranya, mengangkat bendera pemberontakan terbuka. 20.000 Janisari, pasukan elit, mengikuti kesayangan mereka melawan gubernur yang sah, Selim. Ini bukan sekedar perselisihan warisan. Ini adalah tantangan terhadap seluruh sistem, di mana kata sang padisyah adalah hukum. Sulaiman saat menerima berita itu tidak merasakan kemarahan, tetapi keterkejutan yang sangat dalam. Dia mencoba menghentikan pembantaian antar saudara dengan memanggil Bayezid kembali ke Kutahya. Namun titik tidak kembali telah terlampaui. Kemudian Bayezid melakukan langkah yang dalam kode kehormatan Ottoman tak bisa dimaafkan. Ia melarikan diri, bukan ke gunung-gunung, bukan ke benteng, tapi ke musuh bebuyutan kekaisaran, Shah Persia Tahmasp pertama. Pengkhianatan? Ya. Tapi juga taruhan putus asa seorang yang terpojokkan oleh politik keluarga. Di Persia, yang menantinya bukanlah balai singgasana sekutu, melainkan sangkar mewah. Shah Tahmasp, seorang yang sinis dan perhitungan, mengadakan lelang. Di satu sisi, pangeran buronan yang bisa digunakannya sebagai kartu truf. Di sisi lain, Sulaiman yang murka mengirim surat dan emas. 2 tahun Bayezid menghabiskan waktu di Kazvin dalam keadaan tergantung, tawanan terhormat yang hidupnya diperjualbelikan. Nasibnya ditentukan bukan di medan pertempuran, melainkan dalam kesunyian ruang kerja, di antara lembaran bermaterai dan sindiran diplomat. Vonis yang dijatuhkan ayahnya pada musim Barar 1561 hanyalah catatan kering, namun di baliknya terbentang seluruh beban mesin kekaisaran. Hukum Fatih, dekrit saudara harus membunuh saudara demi ketertiban negara, dijalankan. Pada 25 September 1561, Algojo, dengan tetap menjaga etiket Ottoman untuk keluarga kerajaan, melilitkan tali sutra di lehernya. 5 putra Bayezid dieksekusi di tempat, sementara putrinya ditenggelamkan di Tigris, agar tak tersisa sedikit pun bayangan alternatif dinasti. Kisahnya adalah keruntuhan konsep yang kuat selalu benar.
Dalam permainan tahta Ottoman, yang menang bukanlah prajurit paling pemberani, melainkan pangeran paling ulet. Selim yang dianggap lemah oleh semua, bertahan melebihi kakaknya yang perkasa hanya karena tak pernah membuat gerakan gegabah. Sementara Bayezid dengan karisma dan amuknya menjadi figur tragis dan dalam hal tertentu bahkan modern, pemberontak lawan sistem yang digiling oleh roda-roda tak bernyawa. Ia kalah bukan karena lemah, ia kalah karena bermain dengan aturan yang salah dan mengubahnya tak berada dalam kuasanya. Syahzade Jihangir. Dalam kisah ini, Syahzade Mustafa, putra tertua dan paling berbakat dari Sulaiman, adalah sang matahari, sumber cahaya dan kehangatan, di mana harapan-harapan kekaisaran berputar. Sedangkan Jihangir, si bungsu, anak keenam Hürrem dan Sulaiman, adalah cahaya rembulan, lembut, dipantulkan, hidup dalam bayang-bayang, dan ditakdirkan untuk meredup ketika mataharinya padam. Ia lahir pada tahun 1531, ketika Kekaisaran Sulaiman telah membentang di 3 benua, dan ibunya, Hürrem, telah menjadi valide yang tak tergoyahkan di hati Sultan. Kelahirannya seharusnya menjadi akord terakhir dalam simfoni kejayaan dinasti. Namun alam memberinya koreksinya sendiri. Bayi itu lahir dengan punuk, tulang punggung bengkok, dan pincang. Di dunia yang mengharuskan seorang pangeran menjadi perwujudan kesempurnaan fisik dan keperkasaan prajurit, menjadi cermin sang ayah, Sulaiman sang prajurit, Jihangir sejak menit pertama telah berbeda. Utusan asing dalam laporannya menyiratkan kecacatan, sementara sejarawan Utsmaniyah menahan napas menulis tentang bunga lembut yang patah diterpa badai. Ia menjadi satu-satunya putra Sulaiman yang tak pernah meninggalkan ibu kota untuk memerintah sebuah sancak, sekolah keras bagi calon penguasa masa depan. Sancak bagi seorang pangeran bagaikan peran mandiri pertama bagi seorang aktor. Jihangir tidak diberi peran seperti itu. Panggungnya adalah kamar-kamar di Topkapi, dan penontonnya adalah para tabib yang berusaha meringankan rasa sakitnya dengan ramuan dan rendaman, serta para kasim yang membisikkan desas-desus harem. Ayahnya, Sulaiman, memanjakannya dengan kelembutan yang khusus dan menyentuh, menyebutnya harta hati. Ia membebaskan putranya dari beban zirah, mengizinkannya untuk menyelami puisi, musik, dan kehalusan kaligrafi Persia, alih-alih bermain pedang. Hürrem, sang strategis tulen, hanya dalam dirinya melihat bukan alat kekuasaan, melainkan sekedar seorang putra, rentan yang membutuhkan perlindungan. Namun dalam sangkar emas ini, tumbuh bukan sekedar seorang pertapa. Jihangir memiliki pikiran yang setajam belati dan jiwa penyair yang sensitif. Ia menulis puisi dengan nama pena Jihangir, sang penakluk dunia, sebuah ironi yang gitir bagi seseorang yang dunianya terbatas pada tembok-tembok istana. Dan ia memiliki satu keterikatan, murni dan fatal, pada saudara tirinya, Syahzade Mustafa. Mustafa, putra Mahidevran, adalah segala hal bagi Jihangir yang tak dapat ia miliki. Kuat, gagah, dicintai rakyat dan Janisari, perwujudan ideal Utsmani. Persahabatan mereka yang dimulai dari pelajaran bersama adalah jendela bagi Jihangir ke dunia lain, dunia kemungkinan, kekuatan, dan kejantanan sejati. Dalam diri Mustafa, ia melihat bukan saingan ibunya, melainkan kakak, pahlawan, pelindung. Pada musim gugur tahun 1553, selama ekspedisi ke Persia, atas hasutan dari faksi Hürrem, Rustem Pasha, dan saudari Mihrimah, Sulaiman memerintahkan Mustafa dicekik di dalam kemahnya sendiri. Berita itu bagai tsunami melanda Istanbul. Ketika kabar itu sampai ke kediaman Jihangir, terjadi sesuatu yang bahkan bertahun-tahun sakit punggung tak mampu lakukan. Dunia batinnya yang hanya bertumpu pada satu penopang ini runtuh berantakan. Apa yang dirasakan pemuda 22 tahun itu bukan sekadar duka, kehancuran eksistensial. Seluruh keberadaannya yang rapuh, yang dibangun di sekitar kekaguman pada sebuah ideal, berubah menjadi debu. Sejarawan kontemporer menggambarkan keadaan Syahzade itu.
Ia jatuh dalam melankoli mendalam, menolak makanan, menangis tiada henti. Sakit fisik yang selalu menyiksanya semakin parah hingga tak tertahankan. Pencatat sejarah menulis tentang api di dalam hati dan gelombang kesedihan yang membanjiri dada. Jantungnya, yang memang mungkin telah lemah oleh penyakit bawaan, tak sanggup menahan pukulan ganda, penyakit kronis dan kesedihan akut yang mematikan. 2 bulan setelah eksekusi Mustafa pada 27 November 1553, Syekhzade Cihangir meninggal dunia. Versi resminya, banjir jantung, sesuatu seperti serangan jantung luas akibat tekanan emosi. Bisikan tak resmi yang menggema melalui abad jauh lebih sederhana dan mengerikan. Ia meninggal karena patah hati, secara harfiah dan kiasan. Kematian Cihangir menjadi klimaks keluarga Sulaiman. Setelahnya hanya tersisa 2 orang di arena, Syekhzade Selim dan Syekhzade Bayezid, yang perang saudara pembunuhan mereka sudah ditakdirkan. Hürrem, insinyur utama intrik melawan Mustafa, tak mungkin tidak menyadari kesalahan tidak langsungnya. Langkah penuh perhitungannya menyebabkan kematian satu-satunya putranya yang tidak menginginkan tahta dan hanyalah seorang anak baginya. Para diplomat Eropa tentu saja berbisik tentang kemungkinan racun, bahwa pihak Selim membersihkan jejak, namun tidak ada bukti. Kenyataannya lebih prosaik dan tragis. Abad ke-16, bahkan bagi pangeran, belum mengenal antibiotik, bedah saraf, atau terapi depresi berat. Kombinasi patologi bawaan, stres kronis, dan trauma psikologis akut lebih dari cukup sebagai resep untuk kepergian dini. Cihangir tidak meninggalkan jejak dalam politik. Ia meninggalkan jejak dalam puisi, dalam legenda si bungkuk dengan hati emas, dan dalam pelajaran yang menyakitkan bagi dinasti. Nasibnya dengan jelas menunjukkan bahwa dalam mesin kekuasaan Utsmani, yang hancur bukan hanya mereka yang bergegas menggapai kemudinya, tetapi juga mereka yang hanya berdiri di dekatnya, mengagumi kekuatannya. Kematiannya yang sunyi di kamar-kamar Topkapi bergema bagi keluarga lebih keras daripada seruan perang manapun. Itu adalah ketukan di pintu, di baliknya sudah tidak tersisa apa-apa selain kehampaan dan kesedihan. Pembuat serial mengambil kronik keluarga Utsmaniyah yang dapat digambarkan dengan kalimat kering seperti meninggal karena sakit atau dieksekusi atas perintah, lalu menyuntikkannya dengan liter-liter adrenalin melodramatis. Realitas abad ke-16 jarang menyuguhkan kematian indah dengan monolog terakhir. Realitas bekerja dengan cara lain, melalui mikroba, kalkulasi dingin, dan kecelakaan. Ambillah Syekhzade Mehmed, putra kesayangan Sulaiman dari Hürrem. Dalam serial, kepergiannya adalah satu musim detektif penuh dengan racun yang didalangi Mahidevran, penderitaan, dan kesedihan universal. Itu adalah racun panggung murni, diciptakan untuk memaksimalkan gejolak perasaan. Mehmed Sejarah meninggal pada tahun 1543 di Manisa, karena cacar, atau yang lebih mungkin karena infeksi yang cepat, semacam pneumonia atau sepsis yang tertangkap selama salah satu pesta. Era sebelum antibiotik memang kejam. Seorang pria muda sehat bisa terbakar dalam hitungan hari. Kemungkinan besar ini adalah tragedi medis biasa, seperti ribuan lainnya, hanya korbannya adalah pewaris tahta. Serial ini mengubah tragedi itu menjadi arena pertarungan Hürrem dan Mahidevran, memperkuat citra terakhir sebagai peracun abadi, padahal peran nyatanya pada saat itu sudah sangat terpinggirkan. Serial ini bahkan lebih radikal dalam memperlakukan anak-anak lainnya, cukup dengan menghapus mereka demi kemurnian narasi. Abdullah, putra pertama Hürrem yang meninggal saat masih bayi karena wabah pada tahun 1526, sama sekali tidak ada di dunia serial. Dia dilupakan agar tidak membebani penonton dan fokus pada kakak-kakaknya. Di sini tidak ada intrik, hanya statistik kejam kematian di dunia, di mana wabah adalah tamu yang sering dan tak diundang.
Selim, sang sultan masa depan, digambarkan sebagai seorang yang kurang cakap namun menawan, selalu terlibat masalah karena anggur dan wanita. Kebiasaan minumnya disajikan hampir sebagai alur komedi, dan perselingkuhannya sebagai alasan untuk melodrama. Selim kedua sejarah, yang dijuluki Selim si Pemabuk, adalah sosok yang sama sekali tidak komikal. Alkoholisme kronisnya adalah masalah politik yang serius, gejala kemunduran dan kelemahan pribadi yang menggerogoti imperium dari dalam. Distorsi paling epik diberikan kepada Bayezid dan Cihangir. Bayezid di layar adalah pemberontak yang mulia, pahlawan romantis yang gugur dalam pertarungan hampir bak kesatria melawan sistem yang diwakili oleh ayahnya. Kenyataannya jauh lebih suram dan sinis. Setelah pemberontakan melawan Selim, dia melarikan diri bersama keluarganya kepada Syah Persia, Tahmasp. Setelah negosiasi panjang dan menerima sejumlah besar emas dari Sulaiman, sang Syah menyerahkan para pelarian itu. Ini bukan duel heroik, ini adalah perhitungan dingin, menghilangkan resiko politik dan memusnahkan seluruh cabang dinasti. Tanpa pertempuran epik, hanya dengan cara dicekik diam-diam dan perdagangan nyawa untuk sekantung koin. Cihangir, pangeran yang pincang dan sakit-sakitan, di serial mati karena patah hati setelah eksekusi saudara tiri Mustafa, menghembuskan nafas terakhir di pelukan ibunya. Dalam kehidupan nyata, Cihangir memang menyaksikan eksekusi Mustafa pada tahun 1553 dan meninggal tak lama setelahnya. Namun penyebab kematiannya di usia 22 tahun kemungkinan besar adalah tuberkulosis atau akibat penyakit bawaan yang diperburuk oleh pukulan psikologis yang berat. Bukan patah hati sesaat karena kesedihan, melainkan pudarnya kesehatan seorang yang sakit dalam atmosfer ketakutan dan duka umum. Serial ini meningkatkan keterikatannya pada Mustafa hingga tingkat hubungan mistis untuk sekali lagi menekan emosi penonton. Bahkan kisah Mihrimah, putri tunggal, mengalami perubahan drastis. Di layar, dia penuh gairah, posesif, terlibat dalam cinta segitiga dengan karakter fiksi seperti Bali Bey. Dia digambarkan sebagai manipulator, hampir menghasut eksekusi Mustafa. Mihrimah dalam sejarah adalah pertama dan utama seorang negarawan yang luar biasa. Setelah kematian ibunya, dia menjadi wanita utama di dinasti, diplomat yang berpengaruh, dan patron seni terhebat. Masjid-masjid terkenal karya Sinan di Uskudar dan di Dermaga Eminonu di Istanbul adalah proyeknya, warisannya. Pernikahannya dengan Rustem Pasha adalah persatuan pragmatis yang memperkuat klan Hurrem. Tak ada drama percintaan, hanya kekuasaan, arsitektur, dan kehidupan yang cukup panjang menurut ukuran zaman itu. Kesimpulan dari perbandingan ini kejam. Dari 6 anak Hurrem yang hidup hingga melewati masa bayi, 4, Abdullah, Mehmet, Mihrimah, Selim, meninggal karena sebab alami, wabah, cacar, tuberkulosis, usia tua. Hanya 2, yaitu Bayezid dan secara tidak langsung Cihangir yang menjadi korban represi politik dan dampaknya. Serial ini untuk mempertahankan perhatian miliaran orang mengubah proporsi ini, menjadikan kekerasan dan racun sebagai antagonis utama. Serial mengganti pembunuh tak kasat mata, wabah, dengan sosok yang terlihat dan mudah dipahami. Selir yang iri, perdana menteri yang licik, ayah yang kejam. Ini mengubah sejarah yang kompleks, seringkali acak, dan secara biologis kejam menjadi drama rapi dengan penjahat dan korban yang jelas. Indah, menegangkan, dan sangat-sangat jauh dari halaman-halaman berdebu sumber-sumber Utsmaniyah di mana tokoh utamanya bukanlah Pasi, melainkan mikroba dan kalkulasi dinasti.